Di gua yang terbagi dari timur ke barat di lantai 3 hutan mayat neraka, dengan ledakan ruang menggeliat, orang misterius tiba-tiba muncul dari luar dan muncul di depan mata Xiaoyan. Yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah bahwa dia dapat melewatinya dengan mudah. Orang-orang yang muncul secara acak, bahkan jika mereka sekuat Long Yi, belum pernah melihat mereka, jadi hati Xiaoyan penuh dengan rasa ingin tahu tentang orang ini. Xiaoyan memandang pria di depannya dengan hati-hati, dan melihat bahwa dia seusia dengan dirinya sendiri. Bagaimanapun, basis kultivasinya telah mencapai tingkat kekuatan tertentu, dan usia serta penampilan tidak begitu penting. Namun, sosok ini ramping dan terlihat sangat tampan. Dia mengenakan gaun panjang perak dengan cahaya perak yang bersinar dari waktu ke waktu, sangat indah. Pria ini memiliki senyum di wajahnya, memberi orang perasaan yang sangat ramah. Ada kecemerlangan aneh di matanya, yang membuat Xiaoyan merasakan misteri yang tak terlukiskan. Sosok perak di depannya juga menatap Xiaoyan, tapi ada sedikit kejutan di matanya. Ini adalah anak yang telah memasuki alam rahasia, dan memang ada beberapa rahasia pada dirinya. Xiaoyan juga yang pertama memecahkan kebuntuan dan berkata, "Siapa yang mulia? Kamu tidak perlu tahu siapa aku, kamu hanya perlu tahu bahwa aku bukan musuhmu." Sosok perak itu tersenyum ringan. Melalui persepsi kekuatan jiwa yang sangat besar, Xiaoyan tahu bahwa kekuatan sosok perak di depannya sangat menakutkan. Menurut dugaan Xiaoyan, Wu Jiang tidak sebagus sosok perak di depannya. Selain itu, Xiaoyan juga menemukan bahkan kekuatan jiwa tingkat Fana Kaisar Realem hanya dapat mendeteksi situasi umum di gua ini, yang sangat mengejutkan bagi Xiaoyan. Pada akhirnya, sosok perak di depannya bisa datang ke sini dari dimensi lain dengan mudah. Ini sangat jarang, dan Xiaoyan juga sangat ingin tahu tentang ini. Sosok perak di depannya juga sepertinya telah menebak beberapa pertanyaan Xiaoyan, dan kemudian seseorang tertawa, "Kamu bisa memanggilku Xiao Yue. Siapa namamu? Saya pikir meskipun Anda masih muda, kekuatan Anda telah mencapai tingkat tahap awal Dou di bintang 4, dan itu juga sangat tirani. Dan Anda memiliki hal yang sama yang mengejutkan saya. Menurut pengamatanku, ada beberapa nyala api berbeda yang tersirat di tubuhmu, yang merupakan hal yang sangat aneh. Semacam api sangat ganas dan kuat, belum lagi perpaduan dari begitu banyak api. Orang biasa tidak dapat memiliki begitu banyak kekuatan api pada saat yang sama, terutama api yang sifatnya saling eksklusif. Tetapi Anda memiliki beberapa api dalam satu tubuh, yang mungkin menjadi perbedaan antara Anda dan orang biasa." Sosok perak juga tidak terburu-buru. Mengatakan, jelas rahasia Xiaoyan juga telah melihat beberapa petunjuk. Adapun Raja Naga Emas, bahkan sulit untuk dideteksi oleh makhluk abadi yang bertarung, jadi Xiaoyan tidak khawatir. Dan yang paling penting adalah Xiaoyan tidak merasakan aura pembunuh dari sosok perak ini, jadi dia mulai berbicara dengannya secara perlahan. Mendengar ini, Xiaoyan juga terkejut, dia tidak menyangka bahwa dia bisa melihat secara sekilas rahasia bahwa dia membawa beberapa jenis api. Xiaoyan berkata dengan lembut, "Nama saya Yan Xiao, saya datang ke sini secara tidak sengaja, mengapa Yang Mulia ada di sini? Melihatmu, sepertinya ada sedikit aura jahat yang tersembunyi di tubuhmu. Ini jelas bukan aura hantu di hutan mayat. Apa yang terjadi?" Xiao Yue mendengar kata-kata itu, matanya berkilat, dan dia menatap lurus ke arah Xiaoyan. Kemudian Xiao Yue tersenyum dan berkata, "Matamu sangat tajam, kamu bahkan bisa melihatnya, tetapi jika aku memberitahumu, aku sudah lama di sini, dan tentu saja aku punya hantu kecil, apakah kamu percaya? Atau, apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan aku hantu? Sebenarnya siapapun aku, itu tidak masalah. Yang penting tidak ada kesalahpahaman di antara kita sekarang. Sama seperti sekarang, semua orang bahagia bersama, mengapa kamu harus peduli dengan identitasku? Sama seperti aku, saya bertanya kepada Anda, mengapa Anda memiliki beberapa nyala api di tubuh Anda, menurut Anda begitu?" Xiaoyan memikirkannya sebentar, lalu tersenyum dan berkata, "Benar, pertemuan adalah takdir. Kamu datang menemuiku dari dimensi lain, itu bisa dianggap takdir. Tidak peduli apa yang terjadi di antara kita di masa depan, setidaknya sekarang kita dapat hidup dalam damai dan menjadi sepasang teman yang tidak dikenal tetapi akrab." Wajah Xiao Yue sangat gembira dan dia berkata sambil tersenyum, "Setelah bertahun-tahun, akhirnya saya menemukan seseorang yang bisa berbicara. Sangat sulit untuk menunggu. Sekarang aku akan membawamu ke tempat lain untuk duduk. Mari kita mengobrol dengan baik."
Kamu ingat untuk mengikutiku dengan cermat, jangan sampai hilang. Hati-hati, ayo pergi. Setelah Xiao Yue selesai berbicara, tangannya bergerak ke kiri dan ke kanan, ruang di gua itu menggeliat, dan tiba-tiba sebuah pintu ruang muncul. Saya melihat tubuh ramping Xiao Yue berubah menjadi cahaya perak, seperti cahaya bulan, dan melesat ke pintu dalam sekejap. Namun, Xiao Yan berubah menjadi cahaya putih susu, dan menghilang dalam sekejap mata. Dengan kilatan kecemerlangan, pintu ruang itu menghilang dalam sekejap. Ketika Xiao Yan muncul lagi, dia sudah berada di gua yang sangat terang dan kering. Melihat lebih dekat, Xiao Yan tahu bahwa ini adalah tempat tinggal Xiao Yue, tetapi dia tidak tahu mengapa dia tinggal di sini. Xiao Yan tidak bisa menebak pada titik ini untuk sementara waktu. Xiao Yue tersenyum dan berkata, "Duduklah. Coba tebak, mengapa saya tinggal di tempat seperti itu?" Sebenarnya, tidak ada apa-apa, selama Anda memeriksanya dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa gua ini berbeda dari tempat lain di neraka. Hutan mayat. Tempat ini penuh dengan ki pertempuran yang cocok bagi Anda manusia untuk menyerap dan mengolah, dan ini adalah tempat di mana Kaisar Ki berkumpul di seluruh hutan mayat Yin. Petik 2. Jika Anda tertarik, Anda dapat mencoba melihat apakah Anda dapat menyerap beberapa Kaisar Ki untuk meningkatkan kultivasi Anda. Xiao Yan ragu-ragu sejenak, menatap Xiao Yue, sebuah pikiran aneh muncul di benaknya. Di hati Xiao Yan, perasaan Xiao Yue sangat aneh. Dia mengerti bahwa kekuatan jiwanya tidak akan pernah salah. Berita yang dia temukan dari Xiao Yue adalah bahwa Xiao Yue memiliki aura yang kuat. Hanya saja nafas ini bukan nafas hantu, walaupun saya tidak tahu nafas jenis apa itu, nafas ini perlahan berubah menjadi nafas jenis lain. Meski begitu, berdasarkan persepsi jiwa Xiao Yan yang luar biasa, masih dapat dinilai bahwa kekuatannya jelas tidak lemah, mungkin seperti yang dia katakan, dia belum tentu hantu. Jika dia adalah hantu, apakah Anda ingin bersamanya? Pada saat ini, pikiran Xiao Yan berpacu di dalam hatinya, dan tiba-tiba, dia ingat apa yang dikatakan tuannya, Raja Naga Emas. Saya ingat bahwa tuan saya Jin Longqing pernah berkata bahwa di dunia ini, yang disebut iblis dan hantu tidak semuanya jahat, sama seperti orang memiliki kebaikan dan kejahatan. Jika itu masalahnya, mengapa dia harus terlalu peduli? Selama dia tidak memiliki kebencian terhadapnya, itu sudah cukup. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tersenyum. Di tempat lain, Mu Yingying juga menatap sebuah sumur dan berkata, "Harimau besar, apakah ini tempat yang kamu bicarakan?" "Ya, hanya saja makhluk-makhluk di sini sangat kuat. Saya pikir kita tidak boleh turun, kalau tidak saya takut." Sebelum kata-kata humanoid Tianhuo Shenghu selesai, Mu Yingying merapikan lengan bajunya dan berbalik memasuki sumur untuk seberkas cahaya. "Leluhur kecilku." Setelah harimau suci Tianhuo selesai berbicara, dia mengikuti, karena takut sesuatu akan terjadi pada bibi kecil ini. Hei, energi hantu di lantai 3 hutan mayat benar-benar serius. Sepertinya finalnya harus ada di sini. 10 pembangkit tenaga teratas juga berkumpul di sini satu demi satu, pertempuran pembangkit tenaga. Tapi kenapa energi hantu di lantai 3 begitu aneh? Aku tidak bisa memberitahumu secara spesifik. Luo Guang juga muncul di lantai 3 hutan mayat neraka dan bergumam pada dirinya sendiri. Saya tidak tahu mengapa, energi kaisar di gua ini cukup kuat, saat ini hanya ada Xiao Yan dan sosok perak Xiao Yue di gua yang sunyi. Alasan mengapa Xiao Yan mengikuti Xiao Yue melalui ruang adalah karena pesan dari Long Yi pada penguasa kuno api abadi di belakangnya, jadi Xiao Yan juga mengikuti dengan tenang. Melihat gua sedikit, dia menemukan bahwa Kaisar Qi di gua itu sangat kuat, dan Qi hantu itu juga diisolasi oleh kekuatan misterius. Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Kamu benar, meskipun aku melihat sesuatu yang tidak normal dalam dirimu, tapi karena kita di sini, kita berteman." Setelah berbicara, saya juga merasa bahwa Xiao Yue tidak berubah, dan kemudian memulai Burning Jue, siap untuk mencobanya dan menyerap Kaisar Qi di sini. Saat berikutnya, nyala api putih susu di tubuh Xiao Yan perlahan mengelilingi tubuhnya, dan Fen Jue tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Dalam sekejap, nyala api yang tak terhitung jumlahnya melintas di gua, berwarna-warni dan sangat indah. Pada saat ini, Kaisar Qi di gua langsung bergerak ke arah tubuh Xiao Yan, berputar di sekelilingnya dengan cepat, dan dihirup ke dalam tubuhnya saat berikutnya. Xiao Yan seperti lubang tanpa dasar. Kaisar Qi yang besar dan kaya di dalam gua terus mengalir ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan juga perlahan menyerap napas ini,
dan tubuhnya memiliki kenyamanan yang tak terlukiskan. Melihat ini, wajah Xiao Yue sedikit berubah, dan ada jejak kontemplasi di matanya. Dia sepertinya berpikir tentang jenis latihan apa yang digunakan Xiao Yan saat ini, dan mengapa dia tidak pernah melihat atau mendengarnya. Melihat Xiao Yan terus-menerus menyerap Ki Kaisar itu, Xiao Yue tidak peduli sama sekali. Dia berkata sambil tersenyum, serap perlahan, tunggu sampai kamu selesai menyerapnya. Jam-jam ini akan melindungi hukum untukmu. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia merasa lega dan menyerap Ki Kaisar di dalam gua, karena apa yang Long Yi katakan sebelumnya adalah bahwa orang di depannya mungkin adalah makhluk paling kuat di seluruh hutan mayat neraka. Sirius Bulan Perak. Ada desas-desus bahwa Yinyu Sirius sangat ramah, dan hutan mayat Yin menjadi stabil di bawah manajemennya. Legenda mengatakan bahwa Yinyu Sirius di hutan mayat Yin tinggal di lantai 3. Sangat sulit untuk menemukannya, tetapi setiap kali seseorang bertemu dengan Yinyu Sirius, mereka bisa mendapatkan banyak manfaat. Beberapa jenis nyala api berkilauan di tubuh Xiao Yan, dan dia sangat menyukai aura kaisar yang lembut di sini. Karena Xiao Yan berada di dasar gunung berapi ketika dia menaklukkan jiwa naga di alam rahasia sebelumnya, dan menyerap banyak kekuatan api, nyala api di tubuhnya juga cukup bersemangat. Pada saat ini, ketika saya melihat Kaisar Qi yang sangat lembut ini, saya secara alami sangat menyukainya. Netralisasi keduanya juga membantu Xiao Yan untuk terus memperluas lautan Kaisar Qi di tubuhnya. Oleh karena itu, di bawah operasi Fen Jue, tubuhnya tidak bisa membantu tetapi dengan panik menyerapnya. Waktu berlalu menit demi menit, Xiao Yan perlahan menyerap Kaisar Qi di gua sampai Kaisar Qi di gua menjadi lebih tipis, dan kemudian dia perlahan keluar dari keadaan. Kultivasi. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tersenyum dan berkata, Kaisar Qi di sini sangat membantu saya. Menurut dugaan Xiao Yan, dia baru saja menerobos Kaisar Dou Bintang 4 belum lama ini, dan sekarang Anda telah menyerap begitu banyak kekuatan lembut, jadi kekuatannya harus distabilkan pada tingkat Kaisar Dou Bintang 4 awal. Yang mulia selalu ada di sini, tidak heran kultivasimu begitu dalam. Xiao Yan juga tertawa, saya telah tinggal di sini selama ribuan tahun, dan saya telah melihat masalah kultivasi. Kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian, sifat manusia, cara kultivasi, dan umur panjang hanyalah sesaat. Xiao Yue juga bergumam pada dirinya sendiri. Kamu mengatakan bahwa ini adalah seluruh hutan mayat neraka, tempat di mana Ki Kaisar adalah yang terkuat. Aku tidak tahu tempat apa ini. Tanya Xiao Yan. Xiao Yue tersenyum sedikit dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku akan memberitahumu nanti. Mari kita bicara tentang hal lain sekarang. Apakah kamu akhirnya akan menunjukkan warna aslimu? Xiao Yan juga tersenyum diam-diam. Dari apa yang Long Yi katakan sebelumnya, Xiao Yan tahu bahwa Xiao Yue seharusnya meminta sesuatu darinya, jadi dia memperlakukan dirinya sendiri seperti ini, kalau tidak dia akan diperlakukan seperti itu, seperti itu. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda pasti tidak akan bisa bertahan 3 ronde. Ada apa dengan Yang Mulia? Lebih baik mengatakannya, jika saya bisa membantu, saya akan dengan senang hati membantu. Aku ingin bertanya padamu, seharusnya kamu menjadi seorang alkemis berpangkat tinggi, kan? Xiao Yue juga menatap Xiao Yan sambil tersenyum. Xiao Yan sedikit terkejut dan berkata, saya tidak tahu Yang Mulia. Xiao Yan juga menjaga Xiao Yue saat ini. Bagaimanapun, jiwa seorang alkemis tingkat tinggi sangat kuat dan lesat. Mungkin beberapa orang pandai dalam hal ini. Hehe, jangan khawatir, tentu saja aku tidak punya niat lain. Aku hanya menanyakan ini karena aku memintamu. Lagi pula, hanya sedikit orang yang berani memasuki lantai 3 hutan mayat neraka, apalagi seorang alkemis yang kuat sepertimu, kata Xiao Yue. Saya hampir tidak bisa membuat pil obat. Adapun hal-hal lain, bahkan jika saya ingin membantu, saya tidak dapat membantu. Xiao Yan juga tertawa. Jelas, selain membuat pil obat, Xiao Yan benar-benar tidak perlu melakukan apa-apa, lain kekuatan orang ini sangat menakutkan. Tapi masalah ini harus menunggu kompetisiku berakhir, masih ada lebih dari 10 hari. Xiao Yan juga tiba-tiba teringat. Ini tidak masalah, dan waktunya tidak terlalu singkat, kata Xiao Yue. Jika itu masalahnya, mari kita bicara tentang hadiahnya. Xiao Yan juga tertawa. Jelas, meskipun kekuatannya hanya pada tahap awal Dou di bintang 4, dibandingkan dengan Xiao Yue di depannya, dia tidak ada apa-apanya, untuk itu,
tapi jangan lupa bahwa Xiao Yan adalah seorang kaisar. Seorang apoteker peringkat pertama, daya tarik seorang apoteker adalah, hehe, dia benar-benar pria kecil yang berhati-hati. Bukankah Kaisar Qi sebelumnya tidak cukup? Kata Xiao Yue, karena Yang Mulia telah meminta bantuan kepada saya, maka peringkat pil obat yang telah saya sempurnakan harus cukup tinggi. Saya harus menerima sedikit hadiah, tetapi Qi Kaisar sekarang tidak cukup. Xiao Yan juga ahli seni dan berani. Hehe, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Xiao Yue tersenyum, tetapi senyum itu penuh dengan bahaya. Saya percaya, tetapi saya percaya bahwa keterampilan pemurnian saya akan membuat saya layak menerima hadiah ini. Xiao Yan juga tertawa, auranya tidak lemah sama sekali. Hehehe, pria kecil yang berani. Ada juga hadiahnya, itu tergantung pada apakah kamu memiliki keberanian untuk mengambilnya, kata Xiao Yue sambil tersenyum. Oh, apa maksud, Yang Mulia? Xiao Yan juga terkejut. Jika seseorang sekuat Xiao Yue bisa mengatakan ini, maka kemungkinan besar itu adalah harta karun yang besar. Hehe, harta karun yang saya bicarakan adalah harta karun di seluruh hutan mayat neraka, dan itu ada di lantai 3. Hanya saja ada orang di sebelah harta ini yang kekuatannya sebanding dengan milikku, kata Xiao Yue. Mendengar ini, pupil Xiao Yan juga menyusut dengan kencang. Meskipun harta itu dicintai oleh semua orang, jika ada orang di sebelah harta dengan kekuatan yang sama dengan Xiao Yue, itu harus diperiksa kembali, karena kekuatan Xiao Yue sangat kecil, tidak bisa melihatnya. Menurut tebakan Xiao Yan, Xiao Yue ini setidaknya pada level Qi pertempuran bintang 6. Jika Anda ingin mengambil sesuatu dari Kaisar Petarung bintang 6, itu lebih sulit daripada pergi ke langit. Xiao Yan saat ini hanya kekuatan Dou di bintang 4 pada tahap awal, dan Xiao Yan juga sadar diri. Jangan bercanda, Yang Mulia, bagaimana saya berani mengambil harta ini? Xiao Yan juga bertanya-tanya, hehe, pasti ada jalan, itu tergantung pada apakah kamu menginginkan harta ini atau tidak. Xiao Yue juga tersenyum perlahan, dan ada kepercayaan yang kuat dalam suaranya.